Sebelum kita sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan Pak KM. Attention please. Everyone study method again. Pray begin. Finish. Beginning our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini dia masuk siapa? Siapa? Asifa. Sakit? Atau apa? Sakit. Terus siapa lagi? Elsa. Elsa kenapa? Sakit. Cuma 2 orang ya? Pas sama Najwa. Najwa kenapa? Sakit juga. Jadi 3 orang ya yang sakit. Lebihnya semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingatkan kesepakatan kelas kita bahwa di dalam kesepakatan itu salah satu yang dibicarakan adalah kita nanti di dalam belajar atau di dalam kegiatan pembelajaran di kelompok kita harus bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada perbedaan atau perdebatan. Walaupun kalau terjadi perdebatan itu tidak langsung kita menjustifikasi dan kita berbicara berdasarkan based on data ya. Jadi seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan yang saya tulis walaupun spidolnya tipis ya. Satu adalah peserta didik mampu menganalisa hasil perjanjian negara dan dampaknya kepada Indonesia. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisa terjadinya agresi militer Belanda satu dan dampaknya kepada Indonesia. Jadi kita bahas pertemuan kita hari ini, kita bahas 2 materi saja. Minggu kemarin kita sudah membahas apa-apa saja yang akan kita bicarakan di dalam kelompok masing-masing. Jadi sudah ada yang namanya pembatasan-pembatasan lewat pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita sepakati. Nanti tiap kelompok akan berbicara sesuai dengan LK yang saya berikan berdasarkan pernyataan atau pertanyaan dengan tersebut. Nah, sebelum itu saya ulangi lagi, apa sih diplomasi dan revolusi? Saya yang menjawab enggak? Diplomasi dan revolusi, ada yang bisa jawab enggak? Mereka udah dipaparkan sebetulnya ya, apa itu diplomasi, apa itu revolusi, apa itu diplomasi? Ya, silakan. Kalau menurut saya, diplomasi itu kayak saling bernegosiasi. Oke. Kalau revolusi itu kayak Perubahan ya. Kalau revolusi perubahan yang cepat. Oke. Menurut kalian dampak positif negatifnya dari diplomasi dan revolusi apa? Kalau diplomasi dampak positifnya? mungkin bisa terlindungi hukum negara. Oke. Diplomasi dijalankan supaya melindungi rakyat, supaya tidak ada lagi perkembangan daerah. Itu. Negatifnya apa? Diplomasi adalah sebuah kesepakatan, betul nggak? Yang namanya kesepakatan ada tawar menawar tidak? Ada tawar menawar. Yang namanya kesepakatan, apakah keinginan kita akan terpenuhi semuanya? Tidak, ada deal-dealan. Kalau dalam konteks ini diplomasi dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Makanya kemudian ada kesepakatan. Tidak semua keinginan Indonesia terkabul, tidak semua keinginan Belanda terkabul. Dan itu pastinya nanti akan berbicara tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Nah, bagi mereka yang pro terhadap revolusi, mereka berbicara bahwa kemenangan bangsa Indonesia atas penjajahan itu harus mutlak, walaupun harus mengorbankan nyawa. Dan ini kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Ini berdasarkan histori. Sejarahnya gimana? Dulu ketika Belanda melakukan perjanjian dengan Diponegoro, apa yang terjadi? Endingnya apa? Ditangkap kan Diponegoronya. Malah perjanjian tersebut kemudian mengakibatkan kerugian bagi rakyat Jawa Tengah. Pun demikian dengan Imam Bonjol, pun demikian dengan Kerajaan Aceh. Nah, para pro dari revolusi ini lebih baik kita bertempur untuk mendapatkan kemenangan yang mutlak, walaupun bayarannya adalah nyawa. Begitu. Nah, jadi nanti kita lihat sisi diplomasi seperti apa, sisi revolusi seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke.
Baik, sekarang silakan untuk persiapan nanti dipaparkan kelompok perundingan negara-jati untuk berbicara dulu. Kemudian kita bahas bersama-sama. Setelah itu adalah kelompok dari Enfield, ya. Dan kemudian semua kelompok yang ada tidak usah mengerjakan yang lain, ya. Kita fokus aja dengerin dari kelompok Negajati dan kelompok agresi militer Belanda 1 ya, bukan biasa 1. Agresi militer Belanda 1. Kita dengarkan, kita sama-sama keluar, ya. Kita sama-sama belajar. Oke, siap ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sasadila, absen 26 dari kelompok 1 Perjanjian Negajati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Negajati. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya itu terjadinya Perjanjian Negajati ini disebabkan oleh masyarakat Afni yang dibonceng minta ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Sehingga dalam perundingan ini, Britania Raya berperan sebagai pihak penengah. Perundingan konflik Indonesia dan Belanda di Hulu pada tanggal 14 sampai 15 April 1946. Perundingan ini gagal karena Belanda tidak mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura, sedangkan Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua ada proses peristiwa Perjanjian Negajati. Yang pertama pada tanggal 2 Oktober 1946, di mana Sultan Syahrir dilantik. Yang kedua 7 Oktober 1946 perundingan pendahuluan. 10 November 1946 perundingan dilanjutkan. 15 November 1946 hasil perundingan diumumkan. Desember 1946 dikeluarkan peraturan pemerintah isinya menambah anggota KNIP. 18 Februari 1947 dilantik 232 anggota baru KNIP. 25 Maret 1947 persetujuan ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing. 27 Mei 1947 pihak Belanda menyampaikan nota kepada pemerintah RI. 8 Juni 1947 pemerintah RI menyampaikan nota balasan. 21 Juli 1947 Belanda melanjutkan aksinya dengan melakukan agresi militer. Dan terakhir ada dampak hasil perundingan. Yang pertama dampak positifnya, Indonesia mendapatkan pengakuan politik secara de facto dari negara lain. Yang kedua, Indonesia memiliki kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia. Yang ketiga, citra Indonesia di mata dunia meningkat. Yang keempat, pengakuan Belanda terhadap Indonesia sebagai negara de facto. Yang kelima, Perjanjian Negajati menandai berakhirnya sementara konflik antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatifnya, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang seluas Hindia Belanda seperti sebelumnya belum diakui secara penuh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, buat mau kasih tepuk tangan. Sabda mau nambahin? Nah, kali aja sabda ya. Mau nambahin. Oke, baik. Kita telah bareng-bareng ya. Satu, latar belakang. Tadi kelompok 1 sudah menyebutkan bahwa latar belakangnya adalah datangnya Afne dan Nika ke Indonesia. Seberapa besar sih dampak Afne dan Nika ke Indonesia sehingga menghasilkan sebuah konflik di Indonesia? Apa yang mereka lakukan di Indonesia sehingga menjadi perlawanan? Ada yang dijawab? Oke, mau merebut wilayah Indonesia kembali dan juga mereka punya kepentingan dong, ya. Karena ketika mereka datang, Afne kan ketika datang ke Indonesia itu kan punya tujuannya. Tujuannya dikatakan bahwa Afne ini ingin menuju ke tentara Jepang, kemudian membebaskan para tawanan orang Jepang, ya kan? Dan kemudian mengembalikan tentara Jepang ke negara asalnya. Itu kan tujuan Afne.
Tetapi tujuan di balik tujuan itu ada tentara nikah yang nikah itu ingat, nikah itu adalah tentara administrasi Belanda. Ya, walaupun administrasi Belanda, mereka berperan sebagai mata sebetulnya spionase untuk menghimpun kekuatan militer Belanda, untuk mengukur kekuatan orang Indonesia ada berapa sih, tentara Indonesia ada berapa sih, jumlah senjata yang dimiliki Indonesia ada berapa sih, gitu. Menghimpun data untuk disampaikan kepada tentara Belanda supaya menyusun strategi dan kekuatan, ya. Nah, itu kan latar belakangnya, sehingga orang Indonesia merasa bahwa tujuan Afne datang ke Indonesia adalah hanya kamuflase. Apa sih kamuflase itu? Menipu ya. Nah, bahasanya menipu. Kamuflase itu kan alasan yang dibuat-buat ya. Artinya ada semacam misi tersembunyi dari Belanda yang datang bersama tentara Inggris. Oke, sepakat ya? Itu latar belakangnya ya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kemudian ada yang beda nggak berbicara latar belakangnya, atau ada yang mau nambahin nggak latar belakangnya? Ada nggak? Ada yang mau nambahin? Nggak apa-apa, kalau misalkan nggak ada yang mau nambahin juga nggak masalah. Tapi saya pengen sih kalian nambahin. Ada? Dari kelompok 1 ada yang mau tambahin tidak? Oh ada, silakan. Oke, masalah status kemerdekaan Indonesia. Emang kenapa masalah status kemerdekaan Indonesia? Belum diakui. Inginnya Indonesia apa? Diakui secara apa? Secara de facto dan de jure. Kalau kita lihat dari sisi Indonesia, kita ingin diakui kemerdekaan, benar kan? Ingat syarat berdirinya sebuah negara. Tetapi dari pihak Belanda, mereka ingin mempertahankan status quo terhadap perluasan mereka di Indonesia. Kenapa status quo? Ingat, Belanda sudah datang ke Indonesia sebelum kedatangan orang Jepang. Jepang mengalahkan Belanda, akhirnya Jepang kemudian berkuasa di Indonesia. Jepang kemudian kalah oleh sekutu. Kita memanfaatkan momen tersebut karena dalam keadaan vakum of power, sehingga terjadilah proklamasi. Nah, itu yang tentang peristiwa yang harus kita pahami, ya. Seperti itu kejadiannya. Dari sudut pandang Indonesia, kita ingin bahwa kemerdekaan kita diakui secara legal standing dari aturan internasional, sehingga negara-negara lain mengakui kemerdekaan kita. Tapi Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan melakukan framing kan di dunia internasional dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara fasis. Dan ingat, fasis itu adalah ajaran terlarang dalam Perang Dunia Kedua, sehingga dunia internasional sangat menutup negara-negara fasis. Dampaknya apa? Kita tidak bisa melakukan kegiatan kerjasama internasional dengan negara-negara yang lain akibat dari framing. Oke, itu ya latar belakangnya ya. Nah, yang kemudian yang kedua, apa isi dari perjanjian? Sebelum ke isi deh, saya lupa. Siapa tokoh di Indonesia? Kita harus tahu dulu tokohnya. Yang mewakili Indonesia, Sultan Syahrir ya, bukan Sultan, tapi Sultan Syahrir. Tapi Sultan Syahrir, ya bukan Sultan ya, Sultan. Oh ini Sultan Andara, ya. Nah Sultan Syahrir. Kemudian kalau tokoh dari Belanda siapa? Wing apa? Oh itu ya. Oke. Kemudian tempatnya di mana? Di Kerjat. Di Kuningan. Kuningan itu daerah Jawa. Ya dekat Cirebon. Ya. Nah, itu pengetahuan dasar ya. Walaupun pengetahuan dasar, tetap kita harus tahu dan harus menguasai. Ya. Gitu. Nah sekarang kita lebih jauh melangkah. Ya. Kita pengen tahu nih. Apa isi dari perjanjian Ninggarjati? Silakan. Ulangi lagi isi perjanjian Ninggarjati. Kita akan bahas satu persatu. Satu aja dulu sebutkan. Jangan kelompok satu aja. Oke, satu isi dari perjanjian Ninggarjati membentuk peralihan bersama. Maksudnya kayak gimana? Membentuk peralihan bersama. Maksudnya kayak gimana? Sama-sama gitu, Indonesia dan Belanda kerjasama membentuk sebuah negara.
gitu bukan? Nah, coba konteks kalimatnya kayak gimana? Membentuk pemerintahan bersama. Nah, konteks kalimatnya adalah Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk pemerintahan bersama pada masa transisi. Masa transisi itu adalah masa antara perdamaian antara Indonesia dengan Belanda. Jadi membentuk sebuah pemerintahan. Nanti akan dijelaskan di pasal yang kedua. Pasal kedua apa? Masih yang kedua. Apa? Gimana? Ayo, sebutkan ini. Bacakan saja. Yang kedua. Belanda sudah harus meninggalkan daerah Papua paling lambat pada tanggal 1 Januari 1940. Oke, Belanda harus meninggalkan Indonesia, wilayah de facto. Ingat ya, de facto, berarti hanya lisan kan? Belum punya ketetapan hukum, karena kalau hukum ada de jure. Ya, de facto berarti Belanda harus pergi dari wilayah yang disepakati. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Oke, cukup. Nah ini yang menarik. Yang ketiga, coba lihat, coba kalian telaah ya, pikirkan. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah negara di bawah federasi, di bawah kerajaan Belanda. Menurut kalian, keuntungan atau kerugian sih itu? Ini yang diperdebatkan ya. Ini yang diperdebatkan, hasil yang ini yang diperdebatkan sebetulnya. Terutama oleh mereka yang pro dengan revolusi. Tuh kan, saya bilang apa? Jadi pembenaran orang-orang yang pro revolusi udah dibilangin jangan kompromi dengan orang Belanda. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa namanya itu? Terjadilah keputusan bahwa Indonesia akan ada di bawah kerajaan Belanda. Artinya kita berada di negara kita itu namanya adalah negara persemakmuran. Seperti halnya sekarang Inggris, seperti halnya Kanada, seperti halnya New Zealand, ya. Itu kan negara-negara yang ada termasuk negara persemakmuran. Mereka merdeka, tetapi mereka diatur oleh induknya. Induk kita pada waktu siapa? Belanda. Ini yang kemudian memantik reaksi beberapa orang, bahkan beberapa anggota KNIP nggak mau setuju, makanya ditandatanganinya lama itu kesepakatannya, begitu, ya, membuat dampak secara politik di Indonesia goyang, gitu. Bahkan nanti ada buah-buah bibit-bibit pemberontakan gara-gara hasil perjanjian walaupun nanti pemberontakannya akan terjadi setelah perjanjian Pensil baru, tapi kan itu kan bibit, itu kan bahan peledak, itu bagaikan bom waktu yang ditanam yang kemudian meledak pada gitu, ya. Jadi hasil kesepakatannya bahwa Indonesia berada di bawah Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat. Nanti Indonesia menjadi negara-negara bagian. Padahal di awal kita kan negara kesatuan, benar nggak? Waktu pendirian negara kita sesuai dengan sidang PPKI, kita adalah negara kesatuan. Tidak ada negara federasi. Nanti lahir negara Pasundan, nanti lahir negara Sumatera, ya, negara bagian maksudnya ya, lahir. Dan itu akan menjadi ponik. Ya, kalau mix di apa namanya itu yang berakibat kepada sistem politik kita, juga sistem ekonomi dari Indonesia. Bahkan kemudian akan lahir juga berbagai macam faksi militer. Gitu. Ada APRIS, angkatan perang, ada APRIS dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa dampak positifnya? Tadi disebutin ya. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya itu Indonesia mendapatkan kemampuan politik secara de facto dari negara lain. Lalu Indonesia memiliki kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia. Oke, stop dulu. Nah, itu dampaknya. Nah, itu yang disebutkan oleh para yang pro diplomasi
dengan mengatakan oke lah kita kehilangan beberapa beberapa wilayah. Kita berdasarkan Linggarjati, kita apa saja wilayahnya berdasarkan Linggarjati? Madura, Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi waktu sidang PPKI kan disebutkan wilayah Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Borneo, ada Sulawesi, kemudian ada Maluku kan. Itu kan wilayah Indonesia berdasarkan sidang PPKI. Tapi kemudian setelah sidang Linggarjati, setelah perjanjian Linggarjati, negara kita cuma terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, udah ya, cuma itu saja. 3 saja, artinya kan sempit. Kita kehilangan. Nah, walaupun kita kehilangan, menurut orang yang pro diplomasi, setidaknya kita mendapatkan pengakuan internasional. Kita mendapatkan pengakuan kemerdekaan, walaupun secara de facto Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan kita bisa berhubungan dengan dunia internasional. Pengorbanannya di mana? Ya tadi pengorbanannya. Pengorbanannya adalah kita harus memotong beberapa wilayah. Ya. Nah, jadi itu hasilnya penuh pro dan kontra dari hasil Linggarjati. Dampaknya jelas berdampak secara wilayah geografi kita kehilangan, ya. Secara pengakuan internasional, secara politik internasional, pengakuan kemerdekaan Indonesia diakui. Secara kenegaraan kita ada di bawah Belanda. Ya, nah, jadi seperti itu. Paham ya? Nah, baik, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Ya. Ya, kamu izin bertanya, kan tadi kalau foto itu kan boleh kamu perundingan awal sama lanjutan. Nah itu isinya apa dan bedanya apa sama yang perundingan yang hasil itu? Oh iya, sebelumnya ya, karena sebelum Linggarjati itu ada perundingan ya. Silakan. Ada perundingan Hochfeld, ada perundingan Jakarta. Itu adalah perundingan awal. Dan intinya yang dicariin apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Kalau ada yang bisa bantu langsung itu boleh, ya. Di YouTube saya ada. Iya, di YouTube saya ada. Ya. Itu dibahas awal apa sebelum perundingan Linggar itu ada. Ya, yang lain ada yang bisa bantu nggak? Yang lain. Yang lain? Ada yang bisa bantu? Perundingannya apa aja sih? Hochfeld, kemudian juga perundingan Jakarta. Intinya minta apa sih perundingan itu? Intinya minta apa? Tadi kan kalian nge-highlight bahwa ingin pengakuan apa? Pengakuan apa? Kemerdekaan. Jadi perundingan tadi yang saya sebutin, ya, yang saya sebutkan tadi, perundingan tersebut adalah ingin adanya pengakuan kemerdekaan, tapi kemudian tidak terjadi kesepakatan, sehingga akhirnya ada berbagai macam perundingan, disepakati perundingan akhir adalah di Linggarjati. Kemudian keluarlah hasil ya. Jadi seperti itu Camut. Jadi ketika kita melakukan perundingan pasti akan ada perundingan awal. Itu tuh menyepakati berbagai macam hal, termasuk persiapan, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Ini termasuk makannya gimana gitu ya, nginepnya di mana, konsumnya gimana, panitia gitu kan. Kayak gitu lah mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahkan? Kan tadi yang lanjutan itu. Oh iya. Di sini dijelasin kalau misalkan itu nggak ada perundingan lanjutan dari perundingan Linggarjati, tapi ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah perundingan tersebut. Yang pertama, Belanda menyatakan tidak terima lagi dengan perjanjian Linggarjati pada 20 Nah, menarik. 4 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani,
kedua, konflik dan pertempuran antara Indonesia dan Belanda terus berlanjut selama masa transisi hingga perjanjian Renville pada 1948. Yang ketiga, konflik tersebut akhirnya berakhir pada konferensi Media Bundar pada 1949. Oke, berarti ada rangkaian peristiwa ya. Jadi hanya 4 bulan ya bertahan. Siapa yang melanggar? Belanda. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda? Dia Memutuskan hubungan dan melakukan aksi militer yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda pertama. Itu adalah bentuk pengingkaran terhadap perjanjian tersebut. Apa keuntungannya buat Indonesia dengan Belanda melakukan aksi militer? Apa keuntungan buat Indonesia? Kan kita tahu ya kita diserang ya, rugi gitu. Tapi tahu nggak? Ada keuntungan mereka melakukan itu. Belanda menurunkan citra dirinya sendiri di dunia internasional. Benar nggak? Selama ini kan Belanda selalu mencitrakan dirinya sebagai negara yang menghormati kedaulatan masyarakat atau kedaulatan negara yang lain. Dia menceritakan diri sebagai datang sebagai pahlawan, datang bersama Nika, ya kan? Datang bersama Afni. Kemudian dia juga bikin framing di dunia internasional, walaupun sebetulnya dia sembunyi di bawah negara Inggris, gitu. Tiba-tiba dia menyerang Indonesia dengan aksi militer, walaupun Van Hoek mengatakan bahwa itu hanya aksi polisional. Ya, berkilahnya seperti itu, tapi dunia semua melihat bahwa Belanda melakukan pelanggaran internasional terhadap sebuah negara yang berdaulat. Nah, di sini kalian lihat sebetulnya ada kemenangan dari Liga. Ya, kata saya juga, semua baik diplomasi, baik revolusi itu punya hubungan yang sebetulnya semuanya punya keuntungan, walaupun ada resiko-resiko. Tapi kan harus ditempuh jalan itu. Mau itu diplomasi, mau revolusi itu ditempuh. Ya, begitu. Secara langsung mungkin kalian melihat nih perundingan Liga Timur merugikan kita kehilangan banyak wilayah. Tapi kemudian pada akhirnya yang melanggar adalah Belanda sendiri. Sehingga Belanda secara internasional ditekan, terutama oleh Australia, terutama oleh India, yang kemudian mendesak Mahkamah mendesak PBB untuk ikut serta untuk menyelesaikan masalah Belanda dan Indonesia. Nah, jadi ibaratnya mah informasi itu hasilnya itu nggak akan langsung terima gitu. Ya, nanti hasilnya ketika ada pelanggaran ya. Nah, di sini Indonesia mulai citranya naik. Ya, Indonesia dizolimi, kan? Seperti itu. Ya, nah, oke. Itu ya. Baik, itu Lingga. Udah? Oke. Kita sampai ya ke tahap kesimpulan. Silakan dari kalian ada yang bisa menyimpulkan ada pembelajaran hari ini. Silakan. Boleh satu orang, boleh 2 orang. Boleh disimpulkan? Atau dari perwakilan kelompok juga yang membahas dari kelompok 1 dari kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 2. Ya. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Silakan. Atau dari yang lain? Apa sih sebetulnya makna pembelajaran yang bisa kita dapetin dari peristiwa ini? Gitu. Ya, silakan Lintang. Semua kejadian sejarah mempunyai dampak positif dan negatif. Jangan lihat dari dampak negatifnya saja, tapi ada dampak positif yang didapat. Oke, terima kasih Lintang. Ya, Sabda mau ngomong. Kasih Sabda. Sabda berdiri dong. Oh nggak mau ya udah terus. Asal jangan sampai tidur aja ngomongnya. Sabda. Bentar itu sabar gitu. Jadi kesimpulan dari perjanjian Liga itu 20 Maret itu yang pertama ada pengakuan kedaulatan. Jadi Belanda itu mengakui Republik sebagai negara yang merdeka meskipun dengan batasan wilayah tertentu. Ada yang kedua ada pembagian wilayah. Jadi Indonesia itu diakui memiliki wilayah yang terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ketiga ada pendirian negara federal. Yang itu mengarah pada pembentukan negara di mana Belanda dan Indonesia akan berkolaborasi
Kita tutup aja dengan sebuah kenyataannya bahwa setiap apa yang kita lakukan, kalau kita ingin punya keinginan pasti ada pengorbanan. Benar nggak? Ini kalian pingin sesuatu pasti ada yang berhasil. Kalian pingin masuk KTN pasti ada masa yang kalian ingin nikmatin sebagai masa remaja, itu sudah pasti, benar nggak? Main dengan teman, hangout keluar, itu kan dikurangin. Itu pengorbanan. Dan memang kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berkorban. Nggak ada yang namanya keinginan, kita punya keinginan, kita nggak berkorban apa, dan kita harus melewati itu. Pun demikian dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menginginkan sebuah kemerdekaan dan harus melewati sebuah fase yang namanya pengorbanan. Ya, diplomasi punya pengorbanan, revolusi punya pengorbanan. Artinya kita melewati pengorbanan itu semua untuk mencapai yang diharapkan. Dan akhirnya pengorbanan itu kan mendapatkan hasil. Jadi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Ya, oke, baik itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, bentar. Nanti kelompok berapa? 1 dan 2 ada tugas tambahan. Silakan kalian bikin semacam infografis, ya, atau terserah medianya apa saja. Nanti bisa ke Google Drive. Nanti linknya akan saya kasih. Ya, kelompok 1 dan 2 aja dulu. Nanti kelompok lain menyusul. Kan materinya sekarang kita 1 dan 2 aja kan. Tinggal jadi dan lebih lagi. Ya, silakan dibuat secara berkelompok. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan bahas tentang Renville. Setelah itu kemudian agresi militer Belanda dan juga pemberontakan Madinah. Ya, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.